Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas perancangan struktur beton. Pada kuliah hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai desain tulangan longitudinal pada kolom SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini. Yang pertama adalah gaya-gaya dalam atau internal forces yang terlibat dalam proses desain kolom untuk SRPMK. Kemudian yang kedua adalah persyaratan detailing dari kolom SRPMK. Lalu yang ketiga adalah rasio tulangan yang terpasang, nanti akan kita cek terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah pengecekan mengenai persyaratan strong column weak beam atau kolom kuat balok lemah. Dan yang terakhir adalah nanti akan kita desain tulangan longitudinal atau tulangan pokok dari suatu kolom SRPMK. Nah, berikut poin yang pertama yaitu adalah mengenai gaya-gaya dalam atau internal forces. Jadi pada kolom itu akan dominan bekerja gaya aksial tekan dan juga momen lentur baik pada arah sumbu X maupun pada arah sumbu Y. Dan di samping itu nanti juga akan bekerja gaya geser yang cukup dominan juga, di mana nanti desain penulangan transversal atau tulangan sengkang akan kita bicarakan pada slide yang lain ya. Jadi pada slide ini fokus akan mendiskusikan pada tulangan pokok, yang mana tulangan pokok ini nanti akan khususnya bekerja dalam menahan kombinasi antara gaya aksial tekan dan juga momen lentur arah X maupun arah Y. Lalu untuk itu artinya nanti di slide ini kita hanya akan membicarakan gaya aksial tekan dan juga momen lentur arah X maupun arah Y. Dan kemudian untuk mempermudah pembahasan, slide ini akan menyajikan contoh perhitungan dari desain kolom SRPMK, di mana ini diambil dari textbook ya, karangan dari Prof. Iswandi Imran dari ITB. Di slide ini nanti akan didesain kolom dengan ketinggian 3,7 meter, di mana kolom tersebut merupakan kolom dengan dimensi 750 x 750 mm. Nah, untuk itu nanti akan kita desain berapa tulangan pokok yang dibutuhkan untuk menahan gaya-gaya dalam yang terjadi. Nah, berikut ini adalah gaya-gaya dalam yang terjadi pada kolom yang sedang kita desain. Jadi kolom yang kita desain itu adalah kolom yang ada di lantai pertama, di mana di atasnya nanti akan ada lantai kedua dan di bawahnya akan ada lantai dasar atau ground floor, dan gaya aksial serta gaya geser yang terjadi pada kolom tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Nah, sebelum mendesain, karena kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus ya, di mana seperti yang telah kita bicarakan pada balok kemarin, khusus itu artinya ada syarat detailing tulangan yang harus dipenuhi. Demikian juga terjadi pada kolom ya. Setidaknya ada beberapa hal berikut ini yang nanti harus kita cek. Seperti yang pertama, disyaratkan bahwa gaya aksial terfaktor maksimum yang bekerja pada kolom itu harus lebih besar dari AG dikalikan F aksen C per 10. Dari pengecekan kita bisa melihat ya bahwa AG dikalikan F aksen C per 10 akan menghasilkan nilai 1687,5 kN, dan tentu gaya ini akan kita bandingkan dengan gaya aksial tekan terfaktor yang terjadi pada kolom yang kita desain, di mana nilainya adalah 5563 kN yang sudah jauh lebih besar dari yang disyaratkan, yaitu AG kalikan F aksen C per 10, sehingga syarat pertama ini telah dipenuhi. Kemudian syarat yang kedua juga diatur mengenai geometri dari kolom, bahwa lebar dari penampang kolom itu tidak boleh kurang dari 300 mm. Berdasarkan hasil preliminary design yang kita tetapkan di awal ya, bahwa kolom ini nanti akan digunakan
dimensi 750 kali 750 mm, sehingga setiap sisinya sudah lebih besar dari 300 mm, dan artinya persyaratan kedua ini juga telah dipenuhi. Lalu persyaratan yang ketiga yaitu adalah rasio dimensi penampang ini tidak boleh kurang dari 0,4. Kita coba bandingkan bahwa lebar dan panjang dari kolom, karena kolomnya berbentuk persegi tentu rasionya adalah 1, dan ini sudah lebih besar pula dari 0,4, sehingga persyaratan ketiga ini juga telah dipenuhi. Nah, lalu tahap ketiga kita akan melakukan trial ya, di mana tulangan pada kolom SRPMK itu diatur memiliki rasio minimum 1% dan maksimum 6%. Nah, dengan dimensi 750 kali 750 mili, ini akan kita coba dengan 12D25. Dengan demikian, kita bisa menghitung bahwa 12 kali luasan tulangan D25 nanti akan kita peroleh AS atau luasan tulangan sebesar 5.892, dan nilai ini AS ini akan kita bandingkan dengan AC atau luas penampang beton dari kolom ya, yaitu 750 kali 750, dan kita akan dapatkan angka di sekitar 1,04% atau 0,0104 ya. Dan nilai ini telah lebih besar dari persyaratan rasio tulangan 1%, ya, sedikit di atas 1% dan masih kurang dari 6%. Ya, jadi pada prinsipnya ketika mendesain kolom kita akan mulai menghitung luas tulangan itu dengan proses trial error, di mana trial pertama biasanya tidak jauh dari angka minimum atau rasio tulangan minimum sebesar 1%. Lalu setelah itu kita nanti akan membuat suatu kurva interaksi kapasitas aksial dan kapasitas momen dari kolom tersebut atau MNPN ya, kurva interaksi MNPN, yang mana jika nanti MU dan PU atau momen ultimate dan juga gaya aksial tekan ultimate yang terjadi pada kolom tersebut berada pada area di dalam kurva interaksi MNPN, maka nanti dinyatakan bahwa kolom tersebut mampu mendukung kombinasi beban rencana. Tapi sebaliknya, jika dia di luar dari kurva interaksi, maka dinyatakan bahwa kolom tersebut tidak mampu mendukung kombinasi beban rencana. Lalu mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar aman begitu ya? Maka cara yang dilakukan adalah salah satunya bisa memperbesar begitu luas tulangan yang kita gunakan, namun dibatasi hingga maksimum 6% tadi ya. Untuk detailnya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya, baik, pada tahap ini kita telah menetapkan ya bahwa luasan tulangan atau rasio tulangan yang kita pakai adalah 1,04%. Lalu kita cek ya apakah persyaratan strong column weak beam itu telah dipenuhi. Jadi di SNI beton ya, di pasal di SNI gempa di pasal 2162.2 disyaratkan agar sigma momen nominal kolom itu harus lebih besar dari 1,2 kalikan sigma momen nominal balok yang terhubung pada bagian atas dari kolom yang kita desain ya, join di atas kolom yang kita desain dan join di bawah kolom yang kita desain. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kolom yang kita desain nanti harus kita cek di suatu join. Misal ini adalah join, ini kolom yang kita desain ya. Kolom yang didesain ada di bawah, ini adalah join yang ada di atas. Jadi hubungan antara kolom yang ada di lantai 1 tadi dengan kolom yang ada di lantai 2. Join ini nanti harus kita periksa bahwa momen nominal yang disumbang oleh kolom tersebut ya, kolom yang kita desain dengan kolom yang ada di atasnya, itu harus lebih besar dibanding sigma momen nominal dari balok yang terhubung di sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Nah, dari proses desain di pertemuan sebelumnya ya, bahwa balok yang kita desain itu memiliki momen nominal sebesar 573 dan 295 ya. Sedangkan momen nominal kolomnya nanti akan kita periksa dari kurva interaksi.
Jadi 1,2 dari sigma momen nominal balok nanti adalah 1041,6 kN meter. Nah, lalu bagaimana cara menetapkan Mn dari kolom ya? Kita perlu bantuan dari kurva interaksi Mn dan Pn. Saat ini ada beberapa software yang bisa Anda gunakan untuk mendevelop suatu kurva semacam ini. Ini adalah kurva yang menyajikan hubungan kemampuan nominal aksial tekan dan juga kemampuan nominal lentur dari suatu kolom. Salah satunya yang cukup terkenal adalah PCA call ataupun SP column. Itu bisa dipakai untuk menggambarkan kurva semacam ini untuk tulangan tertentu. Nah, prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau titik MU dan PU itu ada di dalam kurva seperti di titik A ini, maka dinyatakan kolom tersebut mampu mendukung beban rencana. Sebaliknya, jika dia ada di titik B, maka MU dan PU tersebut ada di titik B, maksud saya, maka kolom yang kita desain itu tidak mampu mendukung kombinasi beban rencana. Ya, itu prinsipnya ya. Lalu terkait dengan persyaratan strong column weak beam, kita bisa memanfaatkan kurva berikut ini, di mana langkah yang kita lakukan adalah melakukan plot dari gaya aksial yang terjadi terhadap momen nominalnya ya. Contoh, ini kolom yang ada di lantai 2 nanti akan tergambar dengan warna biru ya. Warna biru ini ada di gaya aksial 4900 sekian kilonewton ya. Kira-kira ada di sini, kita tarik sampai ke kanan menyentuh kurva MNPN, lalu kita tarik ke bawah, kita akan dapatkan momen nominalnya berapa. Setiap titik ya, karena ini kolom yang kita desain itu kan terhubung dengan join yang ada di atas dan join yang ada di bawah, kita harus bisa melakukan plot tersebut dan nanti akan kita cek ya. Dan hasil pengecekannya ini sigma momen nominal kolomnya adalah 2298 dan ini sudah lebih besar dari 1041. Artinya prinsip strong column weak beam telah dipenuhi dari desain kolom kita dengan dimensi 750 kali 750 mili dengan rasio tulangan 1% tadi. Oke, lalu ini desain tulangan longitudinal tadi sudah saya jelaskan ya, prinsipnya akan aman jika MU dan PU berada di dalam kurva. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk desain tulangan longitudinal atau tulangan pokok kolom. Pada slide berikutnya akan dijelaskan mengenai desain tulangan geser atau transversal pada kolom. Terima kasih.